Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan mempelajari fikih ringkas salat witir. Mengapa kita mempelajari fikih salat witir ini? Sebab salat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dihukumi sunnah karena dalam sebuah hadis saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang apa yang menjadi kewajiban seorang muslim, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salat 5 waktu. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, apakah ada salat yang wajib lainnya wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah bersabda, la illa antatawwa, tidak ada salat yang wajib lagi kecuali engkau salat tatawwu atau salat sunnah. Dan dihukumi muakkadah atau sunnahnya sangat dianjurkan sekali, sangat ditekankan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban sholat witir. Maka dari itu sholat witir ini merupakan salah satu sholat yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama, dan sangat ditekankan oleh para ulama untuk ditunaikan oleh setiap muslim. Berapa jumlah rakaat salat witir? Sesuai dengan nama salat tersebut, witir, yang artinya adalah ganjil, maka jumlah rakaat salat witir bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah 1 rakaat. Ini adalah minimal dari jumlah rakaat salat witir. Namun 1 rakaat ini dihukumi oleh para ulama dengan khilaf aula atau setara dengan makruh hanya saja, tidak ada larangannya secara spesifik. Namun yang menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat witir 3 rakaat. Maka dengan meninggalkan sholat witir 3 rakaat dan berubah menjadi 1 rakaat, para ulama menghukumnya dengan khilaf aula. Kemudian yang kedua adalah 3 rakaat. 3 rakaat ini merupakan minimal sempurna. Artinya kalau mau menunaikan sholat witir dengan rakaat minimal dan sempurna secara minimal, maka dikerjakan dengan 3 rakaat. Nah, kemudian bisa juga dengan mengerjakan 5 rakaat, dan itu lebih utama daripada 3 rakaat. Kemudian 7 rakaat itu lebih utama dari yang sebelumnya. 9 rakaat, dan itu lebih utama dari yang sebelum-sebelumnya juga. Dan maksimal adalah 11 rakaat. Selanjutnya, bagaimana kaifiyah sholat witir? Apakah disambung atau dipisah antara rakaat-rakaatnya? Nah, jika sholat witir lebih dari 1 rakaat, maka diperbolehkan kaifiyahnya dengan 2 cara, yaitu dengan disambung ataupun dipisah. Ini boleh kedua-duanya. Namun dipisah lebih afdol. Ya, sholat witir dengan memisahkan rakaat-rakaatnya ini lebih afdol. Apa yang dimaksud dengan disambung atau dipisah? Standar dipisah atau menunaikan sholat witir dengan dipisah artinya adalah terpisahnya rakaat terakhir dengan rakaat-rakaat sebelumnya. Misalnya sholat 3 rakaat, maka kalau dipisah artinya adalah rakaat yang terakhir terpisah dengan 2 rakaat yang sebelumnya. Apa standar disambung rakaat-rakaat sholat witir? Standar disambung adalah tersambungnya rakaat terakhir dengan rakaat-rakaat sebelumnya. Jadi apabila sholat witir 3 rakaat, apabila disambung, rakaat terakhirnya disambung dengan rakaat-rakaat yang sebelumnya. Jadi langsung 3 rakaat. Kemudian berapa kali tasyahud? Nah, apabila sholat witir lebih dari 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, ataupun 11 rakaat, maka berapa kali tasyahud? Nah, di sini kita rinci. Jika disambung, maka boleh tasyahud pada rakaat terakhir saja. Jika disambung, maka boleh tasyahud pada rakaat terakhir saja. Contohnya misalnya 3 rakaat. 3 rakaat disambung semuanya, maka bisa atau boleh tasyahud pada rakaat terakhir saja. Atau tasyahud pada 2 rakaat terakhir.
misalnya sholat 5 rakaat, sholatnya disambung semuanya, kemudian di rakaat pertama tidak ada tasyahud, rakaat kedua tidak ada tasyahud, rakaat ketiga tidak ada tasyahud, kemudian 2 rakaat terakhir di rakaat keempat dan di rakaat kelima ada tasyahudnya. Jadi ada 2 tasyahud di 2 rakaat terakhir. Ini pun boleh. Namun tasyahud 1 kali lebih utama jika disambung. Sebab ada larangan menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Nah, bagaimana jika sholat witirnya dipisah? Nah, jika dipisah, maka diperbolehkan tasyahud tiap 2 rakaat atau lebih. Jika dipisah, maka diperbolehkan tasyahud tiap 2 rakaat atau lebih. Contohnya, misalnya sholat witir 5 rakaat, maka boleh dengan tasyahud tiap 2 rakaat. Dia niat sholat witir 5 rakaat, maka setiap 2 rakaat dia tasyahud dan salam. Kemudian 2 rakaat lagi dia tasyahud dan salam. Baru kemudian 1 rakaat tasyahud dan salam. Boleh juga lebih dari 2 rakaat baru kemudian salam. Misalnya dia mengerjakan sholat sunnah witir 5 rakaat. Dalam 4 rakaat ini disambung semuanya, kemudian setelah sampai di rakaat keempat dia tasyahud dan kemudian salam, baru kemudian ditambah lagi 1 rakaat dia tasyahud dan salam. Namun lebih utama tasyahud tiap 2 rakaat. Lebih utama tasyahud tiap 2 rakaat. Sebab dengan tiap 2 rakaat dia bertasyahud, ini lebih memperbanyak amal ibadah. Jadi setiap misalnya dia 5 rakaat, setiap 2 rakaat dia bertasyahud kemudian salam, diri kembali, 2 rakaat lagi dia tasyahud dan salam, dan kemudian menambahkan 1 rakaat lagi tasyahud dan salam. Kemudian kapan waktu sholat witir? Waktu sholat witir adalah setelah menunaikan sholat isya, walaupun sholat isyanya ditunaikan dengan dijamak takdim dengan maghrib, dan waktunya berakhir hingga terbitnya fajar shadiq. Nah, jadi waktunya itu adalah setelah menunaikan sholat isya, bukan saat masuknya waktu isya. Kalau masuk waktu isya tapi dia belum menunaikan sholat isya, maka tidak sah dia mengerjakan sholat sunnah witir. Jadi waktunya dimulai setelah menunaikan sholat isya, walaupun sholat isyanya ditunaikan secara dijamak takdim dengan maghrib. Artinya misalnya ada seseorang dia bepergian, kemudian dia menjamak sholat isyanya jamak takdim dengan maghrib, artinya dikerjakan di waktu maghrib. Nah, setelah dia mengerjakan jamak sholat maghrib dan sholat isya, walaupun masih berada di waktu maghrib pada saat itu, dia boleh menunaikan sholat sunnah witir, dan waktunya terbentang hingga terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Kemudian lebih utama dikerjakan sholat sunnah witir ini pada akhir malam, bagi yang yakin bangun di akhir malam. Kalau seseorang dia yakin bangun di akhir malam, maka lebih utama dikerjakan sholat sunnah witir ini pada akhir malam, sebab dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya sholat di akhir malam ini disaksikan oleh para malaikat. Tetapi bagi yang tidak yakin bangun di akhir malam, maka mengerjakan di awal malam, mengerjakan sholat sunnah witir ini di awal malam, sebagaimana dalam sebuah hadis di antara wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menunaikan sholat sunnah witir ini di awal malam. Kemudian disunahkan menjadikan sholat witir akhir dari sholat malam. Seandainya seseorang ingin sholat malam, berapapun sholat sunnah mutlaknya atau sholat malamnya, maka disunahkan untuk menjadikan sholat witir ini sebagai akhir dari sholat malam. Nah,
Seandainya seseorang sholat witir di awal waktu, kemudian dia tahajud setelah sholat witir di awal malam, dia tidur, kemudian dia terbangun, kemudian dia tahajud sholat malam, maka tidak sah sholat witir kembali. Artinya tidak sah ada 2 witir dalam satu malam. Sebab ada hadisnya Rasulullah SAW bersabda tidak ada 2 witir dalam satu malam. Inilah pelajaran singkat dari fikih sholat witir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.